Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim, azimu sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ibti'adah. Amma ba'du. Hadirin pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kami berdoa, saya Wahyu Ainul Yakin, berdoa semoga keselamatan dan ampunan dari Allah Azza wa Jal selalu melimpah terhadap keluarga besar kita. Yang insya Allah sebentar lagi patut kita berbahagia karena ada salah satu momen hari raya kita sebagai umat muslim, yakni hari raya Idul Adha. Yang mana dalam satu tahun ada dua hari raya yang dimiliki oleh kita. Pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha. Yang mana dalam Idul Adha ini kita perlu banyak-banyak bersyukur. Kita perlu banyak-banyak bersyukur bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melakukan perintah dari Allah Azza wa Jal diganti oleh Allah menjadi kambing. Diganti oleh Allah menjadi domba. Tidaklah anaknya, tidaklah putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Andai saja Nabi Ismail yang disembelih, maka bagaimana nasib kita sebagai umat muslim. Hadirin pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah. Idul Adha merupakan hari raya hitungan kedua bagi kita yang bertepatan dengan orang-orang melaksanakan haji. Kalau ditelisik dari arti, Idul Adha itu memiliki dua kata. Aidun dengan al-adha. Yang berarti kalau aid itu berarti pulang, berpulang. Kalau adha itu diambil dari kata-kata udhiyah. Pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah, perlu saya katakan dan tekankan bahwa dalam bahasa Arab itu, dalam kata bahasa Arab yang ada unsur syariahnya, itu bukan hanya sekedar bahasa Arab. Tapi itu memiliki makna filosofi tersendiri di dalam artinya. Seperti sholat, zuhur, asar, maghrib, dan Idul Fitri, Idul Adha memiliki makna-makna terselubung di dalamnya. Katakanlah semisal dengan tarawih. Tarawih itu berarti istirahah sebenarnya. Diambil dari kata-kata rohah. Maka artinya adalah, secara syariat adalah, tarawih itu merupakan istirahat dari tuli qiyamihi. Kalau bahasa kitabnya mengatakan begitu. Jadi ketika kita sholatnya panjang berdiri, maka setelah Assalamualaikum warahmatullah, ada istirahat di sana. Tidak langsung berdiri. Maka barang siapa yang langsung berdiri, Allahu a'lam, apakah itu masih dapat esensi daripada tarawih? Maka disinilah kami, Wahyu Ainul Yakin, ingin menjelaskan esensi daripada Idul Adha agar supaya kita tidak hanya bertakbir saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi esensi daripada Idul Adha kita dapat. Esensi daripada Idul Adha kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fasallih li rabbika wanhar." Maka ketika kita sudah melaksanakan salat Idul Adha, maka hendaklah kita melakukan kurban. Kurban seperti biasa. Awal mula kurban ini nanti kami akan ceritakan. Setelah salat, maka kita hendaknya untuk langsung menyembelih kurban-kurban yang telah disiapkan. Sesembelihan ini bermula daripada ceritanya ujiannya Allah terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ceritanya begini. Nabi Ibrahim itu memiliki putra yang bernama Ismail, yang sejak dari kecil ini selalu bersama dengan Nabi Ibrahim dalam pengerjaan-pengerjaan yang seperti membangun Ka'bah, seperti membantu pembangunan Ka'bah yang kala itu hancur sebagian karena zamannya Nabi Nuh yang ada banjir, yang telah kita ketahui bersama bahwa banjirnya itu merupakan dari ujung barat ke timur, ujung utara sampai selatan. Bahkan langit pun memuntahkan airnya, bumi pun memuntahkan airnya. Kemudian ada sebuah ayat yang perlu kita dengarkan bersama, mengerti bersama, begitu pula maknanya kita perlu faham betul supaya
kita tahu asal muasal dari kurban ini. Falamma balagha ma'ahu sa'yah. Begitulah Quran berkata. Falamma balagha ma'ahu sa'yah, maka tatkala Ismail ini sudah tumbuh mulai dewasa. Tapi tidak sampai dewasa betul. Masih di bawahnya 20 tahun, di bawahnya 25 tahun. Itu masih tergolong anak muda. Falamma balagha ma'ahu sa'yah, apa kata Nabi Ibrahim? Wahai anakku, dia berkata kepada Nabi Ismail, wahai anakku, inni ara fil manam, aku bermimpi, anni azbahuka, aku menyembelihmu. Nabi Ibrahim itu bermimpi bahwa menyembelih Nabi Ismail. Sedangkan konsep yang perlu kita ketahui bersama adalah setiap mimpinya nabi-nabi itu pasti adanya. Itu pasti Allah yang telah memerintahkannya. Maka dengan demikian, itu merupakan perintah dari Allah. Kenapa sampai perintah itu muncul? Flashback setahun-tahun berikutnya bahwa tatkala itu ada malaikat yang datang kepada Ibrahim, meminta dombanya, maka ketika engkau berkurban, aku akan membaca subhanallah, membaca tasbih. Bahkan ada celetukan Nabi Ibrahim, andai saja engkau meminta anakku yang suruh sembelih atas perintah Tuhan, aku berikan. Maka disitulah Allah tagih janjinya. Anni azbahuka fil manam. Aku bermimpi menyembelihmu. Maka jawaban Nabi Ismail alaihissalam yang masih tergolong muda, kebijaksanaannya mengalahkan kita-kita barangkali yang sudah tua, yang sudah dewasa katakan, yang sudah sepuh. Kebijaksanaannya apa yang dikatakan? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda yang aku sayangi, lakukan apa yang telah engkau perintahkan. Maka pemirsa OBTV yang dirahmati oleh Allah, dengan ini kami akan lanjutkan cerita berikutnya di segmen yang setelah ini. Hadirin pemirsa OBTV yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami tentang fikih kurban. Maka kami mengulangi apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam ketika diminta oleh ayahnya. Maka ini adalah sebuah dialektika yang amat sangat membuat saya tersenyum ketika membaca ayat ini. Tentunya bisa saja Nabi Ibrahim langsung mengajak Nabi Ismail, nak ayo aku sembelih kamu karena ini perintah Tuhan. Tentunya bisa saja. Tapi ingat, sekali-kali Nabi Ibrahim berkata di dalam dialektikanya, aku bermimpi menyembelihmu wahai anakku, fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim masih menanyakan, bagaimana pendapatmu anakku tentang sesembelihan ini? Apakah kamu rela? Apakah kamu tidak mau? Tidak ada kata-kata tendensius di dalam perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya. Dan inilah jawaban putranya yang amat sangat menyentuh hati. Apa kata Nabi Ismail? Qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahanda tercintaku, wahai ayahanda yang amat aku sayangi, if'al ma tu'mar. Maka lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu oleh Allah, wahai ayah. Tidak ada penolakan. Disembelih pun tidak ada penolakan. Inilah bentuk kepasrahan diri dalam melakukan ibadah kepada Allah. Tanpa banyak tanya kenapa harus disembelih dan lain-lain. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan menemukan aku sebagian dari orang-orang yang sabar ayahanda. Maka setelah itu, disitulah terjadi disembelihlah Nabi Ismail alaihissalam dengan tentunya kalau dibaca di ayyuhal walad ada kurang-kurangnya 3 hikmah.
Ada sekurang-kurangnya 3 hikmah yang dapat diambil. Pertama itu sunnah menajamkan pisau. Kemudian yang kedua itu ikatannya harus kuat. Dan yang ketiga itu hikmah selanjutnya adalah Nabi Ismail kala itu membuka baju luarnya untuk diberikan kepada ibundanya. Supaya bisa memberikan kenang-kenangan barangkali. Kemudian setelah pisau ini mau dilakukan penyembelihan oleh Nabi Ibrahim, turunlah domba yang menggantikannya. Sehingga disitulah disyariatkan di umatnya Nabi Muhammad alaihi salam untuk melakukan kurban. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Hakikatnya kurban itu merupakan sebuah hadiah dari hamba kepada Allah untuk mendekatkan diri. Maka yang seharusnya kala itu menjadi korban pembunuhan, disitulah menjadi kurban. Kurban yang berarti mendekatkan diri kepada Allah, dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata qaruba yaqrub, kurban. Kurban, mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang-orang yang bisa berkurban kala itu, orang-orang yang bisa berkurban kala itu dan sekarang tentunya, itulah bukti bahwa ia sudah memasrahkan diri kepada Allah, bahwa ia sudah bisa menghilangkan hartanya di hadapan Allah, karena sesungguhnya harta itu tidak berarti ketika kelak ada di hadapan Allah. Hadirin yang berbahagia, pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah. Disitulah terjadi syariat-syariat yang mesunnahkan untuk berkurban. Tentunya di zamannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu tidak pernah melewatkan kurban setiap tahunnya. Semenjak syariat kurban diwajibkan. Semenjak syariat kurban diturunkan. Ada perbedaan pendapat kala itu. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, kurban itu merupakan sunnah muakkad. Sunnah yang dikokohkan. Kalau menurut Imam Hanafi, Imam Malik, itu wajib. Kecuali bagi orang-orang yang sedang bepergian. Maka karena kita mazhabnya Imam Syafi'i, kita ambil kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Maka ini beberapa hal yang salah kaprah, kira-kira begitu kami katakan. Kurban itu bukan untuk satu hewan dengan satu orang. Tidak wajib seperti itu. Sunnah muakkad itu adalah bisa jadi satu hewan itu bisa untuk satu keluarga. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, bahwa dulu Nabi Muhammad pernah berkurban. Kurban ini dari nama Muhammad dan keluarga Muhammad. Satu kambing. Jadi Nabi Muhammad menyembelih 2. Pertama, kambing pertama, domba pertama, atas nama Nabi Muhammad dengan keluarganya. Tentunya keluarga Nabi Muhammad banyak sekali. Istrinya ada berapa, putra-putrinya ada berapa, semuanya tercakup di dalamnya. Kemudian yang kedua, kurban yang kedua adalah untuk nama Muhammad dengan umat Muhammad. Maka seyogyanya kita perlu berbahagia sebenarnya. Yang belum bisa berkurban di tahun ini, ternyata kita sudah pernah dikurbankan oleh Nabi Muhammad, melewati kurbannya pada zaman Nabi. Nabi Muhammad mengorbankan domba pertama, kurban pertama kepada dirinya, atas nama dirinya dan keluarga. Kurban kedua, atas nama dirinya dan umatnya. Maka jangan bersedih meskipun kita belum bisa berkurban. Kita makan saja hasil-hasil kurban, karena itu merupakan kesunahan. Maka ada beberapa hal yang ingin saya tekankan, mungkin untuk tata cara bagaimana menyembelihnya, bagaimana pemilihan dombanya, bagaimana pemilihan unta dan sapinya. Itu merupakan hal-hal yang sudah banyak dikaji oleh para asatid-asatid, pendai-pendai yang lain. Namun yang ingin saya utarakan di sini adalah ada beberapa hal yang perlu kita fahami, yang perlu kita tahu betul, dan banyak ternyata ini dilakukan oleh orang-orang sekitar kita. Apa yang pertama adalah satu, menganggap satu hewan kurban untuk satu orang. Kemudian yang kedua, imbalan penyembelih kurban, tukang jagal biasanya diambilkan dari kulit atau dari kepala. Nah, 2 inilah yang ingin saya bahas, karena ini merupakan kesalahkaprahan yang perlu kita betulkan supaya kita benar-benar bisa untuk melakukan kurban yang sesuai syariat. Demikian pemirsa OB TV yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan mungkin nanti setelah segmen berikut ini.
Hadirin pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi bersama kami Wahyu Ainul Yaqin yang masih tetap membahas tentang fiqh kurban. Segmen sebelumnya kita telah bahas ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah tentang pemahaman bahwa satu hewan kurban itu untuk satu orang, kemudian adalah imbalan dari tukang jagal itu biasanya menggunakan kulit dan kepala. Dimulai dari satu ini. Sebenarnya untuk satu kurban itu, satu hewan kurban bisa untuk satu keluarga. Jadi tidak harus satu hewan untuk satu orang. Itu tidak harus. Apabila ada kelebihan harta, kelebihan rezeki, barangkali ingin mengkhususkan satu, tidak apa-apa. Maka itu tidak apa-apa. Diperbolehkan saja. Bahkan sangat-sangat bagus kalau satu orang satu kambing misalkan. Itu tidak apa-apa. Namun yang perlu kita pahami dasarnya adalah bahwa satu hewan ini tidaklah hanya untuk satu orang. Tapi bisa digunakan untuk semua keluarga. Sebagaimana Nabi menyetohkan. Kurban ini untukku dan untuk keluargaku. Sama ketika antum mempunyai rezeki lebih, membeli misalkan seekor kambing, kurban kambing. Ini untukku, atas namaku, dan keluargaku. Itu tidak apa-apa. Tahun berikutnya ingin kurban lagi, monggo, atas nama istrinya barangkali dan keluarganya. Tidak apa-apa. Maka intinya yang ingin saya katakan adalah satu hewan kurban bukanlah untuk satu orang. Kalau kurban, beda dengan akikah. Baru kalau akikah, itu beda lagi hukumnya. Satu hewan kurban bisa untuk satu keluarga. Adapun barangkali yang ingin mengkurbankan satu hewan untuk satu hewan satu nama, maka itu diperbolehkan. Entah memilih kambing, entah memilih sapi, entah itu memilih unta. Karena sebenarnya dalam hukum itu semua hewan ternak bisa dikurbankan. Namun yang paling afdal itu adalah domba atau kambing, sapi, dan unta. Seperti itu. Karena Nabi Ismail itu digantinya dengan domba, sejenis kambing dan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tentang imbalannya tukang jagal. Banyak terjadi di kampung-kampung, banyak terjadi di desa-desa. Biasanya penyembelih itu ataupun tukang jagal itu tidak mau diberikan bayaran. Katakanlah begini, Pak, saya ingin kurban besok. Saya butuh penyembelih. Bisakah Bapak menyembelih hewan kurban kami? Oh bisa. Berapa Pak bayarannya? Tidak perlu Mas, saya ikhlas misalkan. Saya cuma minta kulitnya saja dan kepalanya saja. Bagaimana itu? Sebenarnya itu tidak diperbolehkan pemirsa. Tidak diperbolehkan. Karena kurban itu murni lillahi azza wa jalla. Maka tadi itu adalah akad yang tidak benar, kurang baik. Yang baik bagaimana? Seharusnya upah kita harus terima apabila nanti kita diberikan kulit ataupun kepalanya, monggo dipersilahkan. Asalkan jangan jadikan anggota tubuh dari hewan itu sebagai imbalan dari kinerja kita. Kenapa demikian? Karena kurban itu diperuntukkan oleh hamba Allah kepada Allah. Tidak boleh dijadikan transaksi jual beli. Inilah yang perlu kita hati-hati. Banyak terjadi kejadian yang seperti ini. Tukang jagal minta imbalannya kikil. Tukang jagal minta imbalannya buntut. Tukang jagal minta imbalan kepala. Maka ini yang perlu kita benahi. Tukang jagal tetap diberikan upah dengan jagalnya. Adapun barangkali si pemilik kurban ingin memberikan kepada tukang jagal tadi, apalah itu dari hewan kurban, maka monggo dipersilahkan. Karena hewan kurban itu sekurang-kurangnya dibagi menjadi sepertiga. Sepertiga menjadi hadiah, begitulah kata Syekh Ali Jabir mengatakan, sepertiga menjadi hadiah, sepertiga menjadi sedekah, sepertiga bisa dimakan sendiri. Kenapa ada hadiah, kenapa ada sedekah? Begini ceritanya. Hadiah itu diberikan kepada orang yang mampu. Maka kalau kepada orang yang mampu itu bukan dikatakan sedekah,
tapi dikatakan hadiah. Karena esensi daripada hadiah kan silaturahim sebenarnya. Barangkali tetangga kita yang berkorban kambing tidak memiliki daging sapi. Keluarga kita berkorban dengan daging sapi. Maka kita antar saja daging sapi ini ke rumah tetangga kita. Atau nanti bisa barangkali nanti dibalas juga kita diberikan daging kambing. Kan begitu. Jadi kalau kepada orang yang lumayan kaya ataupun menengah ke atas, maka itu bukan sedekah namanya, tapi hadiah. Tapi kalau sedekah ini diberikan kepada orang-orang yang benar-benar fakir, orang-orang masakin, dan macam-macamnya. Kemudian bisa dimakan sendiri. Jadi hewan kurban itu kita bisa makan sendiri. Tapi jangan terlalu banyak-banyak. Karena kurban itu diberikan harus kepada orang-orang di samping kanan kirinya. Esensinya adalah sedekah sebenarnya. Karena menyembelih kurban tadi itu untuk bisa kita bagikan kepada orang-orang yang ada di samping kita. Kita menghilangkan, memasrahkan diri kepada Allah. Uang kita beli untuk hewan kurban, kita sembelih niat kepada Allah dan disedekahkan. Boleh kita makan, tapi sedikit-sedikit saja. Maka sepertiga. Itulah yang diajarkan. Begitulah ketika kami mengaji kepada Allahu Yarham Syekh Ali Jabir. Semoga Allah memaafkan beliau, semoga Allah merahmati beliau dan dikumpulkan kelak di surganya Allah Azza wa Jalla. Hadirin pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah, begitulah serangkaian kalimat yang dapat kami sharing, yang dapat kami bagi kepada panjenengan semua. Mulai dari cerita ahwal-ihwalnya sesembelihan itu ada. Mulai dari hewan-hewan kurban itu apa, mulai dari hukum kurban itu bagaimana, pembagiannya kurban itu bagaimana salah kaprah dua hal itu. Maka demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.